Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah penjilat darah haid. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Ros Ochani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Wattpad ya teman-teman. Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Wah, untuk kesekian kalinya, Khadijah mengerang sakit saat minyak panas di atas wajan menciprat ke punggung tangannya. Beginilah yang terjadi jika menggoreng ikan tanpa mengenakan sarung tangan. Bahkan tidak jarang juga cipratan minyak mengenai wajah mulusnya. Pernah sesekali ia memakai helm saat menggoreng. Alhasil ditertawai oleh teman sekobongnya. Ya, Khadijah Nur Hasanah adalah seorang siswi yang kini tengah menduduki bangku SMA. Jarak antara rumah dan juga sekolah sangat jauh, hingga kedua orang tuanya pun menitipkan Khadijah di sebuah pesantren swasta bernama Pondok Ima Surga. "Khadijah!" terdengar sebuah teriakan dari balik ruang dapur tempat ia berperang. "Iya Umi, sebentar." Khadijah mengecilkan api kompor, lalu kemudian bergegas menuju sumber suara dengan sedikit berlari. "Iya, ada apa Umi?" tanya Khadijah pada seorang wanita berkepala empat yang merupakan istri pimpinan pondok itu. "Setelah goreng ikan, tolong bersihin WC Ahwat ya. Soalnya besok bakal ada tamu," tutur Umi. "Iya Umi, tapi Dija minta bantu teman-teman ya, boleh kan? Soalnya Dija ini masih belum selesai masak nih." "Iya nggak apa-apa, terserah kamu saja nak." "Ya sudah, Dija lanjut goreng ikan dulu ya Umi." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Khadijah masuk ke dalam dapur kembali bertempur. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga goreng ikannya. Gadis itu kemudian terduduk lesu di atas kursi karet di luar dapur. Pandangannya langsung disuguhkan persawahan yang begitu luas. "Oi, astagfirullah." Seorang gadis lain menepuk bahu Khadijah secara tiba-tiba, membuatnya terperanjat kaget. "Oci, apaan sih ngagetin mulu?" Begitulah rajuknya. Iya maaf. Lagian, ini udah hampir maghrib, tapi kamu masih saja santai-santai kayak orang di pantai." "Capek, habis goreng, astagfirullah. Tadi Umi itu nyuruh aku juga nih buat bersihin WC Ahwat. Bantuin ya, biar cepat selesai." Dasar emak-emak. Ya udahlah, ayo." Khadijah dan juga Oci ini bergegas menuju WC Ahwat yang berada di sebelah dapur. Di sana ada 2 kamar mandi dan 1 tempat wudhu. Pondok Ima Surga adalah sebuah pondok yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, yang bertempat di sebuah kampung terpencil. Hingga santri dan juga santriahnya masih bisa dihitung dengan jari, ya karena tempatnya ini yang jarang diketahui. Dan kebetulan Khadijah satu kobong dengan Oci dan kelima temannya lainnya. Tak dung dung tak dung, dikeboy keboy mujayat. Khadijah ini kemudian memukul kecil gayung yang dipegangnya seraya bernyanyi ala-ala dangdut zaman dahulu. Asik. "Dijah, goyang oi," saut Oci yang tengah menyikat lantai tempat wudhu. Sedangkan Khadijah ini berada di dalam kamar mandi nomor 1. Sawerannya mana coy? Mereka berdua tertawa bahagia untuk terakhir kalinya. Kalian kenapa? Jangan mengganggu.
silakan kalau kamu mau membersihkan WC, tapi jangan sambil berisik. Maghrib sebentar lagi. Seorang kakek tua menegur Khadijah dan juga Oci. Tersirat kemarahan ditampakkan oleh wajahnya yang mulai keriput. Pak Haji, maaf Pak, timbal Oci cepat. Mata kakek tua yang disebut Pak Haji itu pun beralih menatap Khadijah yang berdiri kaku. Setelah sholat maghrib, cepat ke lebak, bawa air pakai ember kecil. Iya Pak Haji. Mata Pak Haji yang sedikit melotot itu membuat nyali Khadijah. Ci, sendirilah. Lalu antarkan ke rumah Pak Haji. Pak Haji dengan cepat memotong ucapan Khadijah yang meminta Oci untuk mengantarnya. Mendengar hal itu, nyali Khadijah pun semakin terkuras habis. Pasalnya, Lebak merupakan sebuah tempat di dataran rendah yang terdapat sumur tua. Dan untuk sampai ke sana, Khadijah harus melewati jalan kecil di antara kebun luas dengan penerangan yang sangat minim. Terlebih lagi, ia sering mendengar hal-hal mistis yang kerap kali terjadi dari orang-orang yang pernah ke sana sendirian. Pak Haji berlalu. Tinggal Khadijah dan juga Oci yang berdiri canggung. Ya udah Dija, bismillah aja. Tuh udah azan. Yuk kita ke kobong, ajak Oci. Duluan aja lah, aku belum wudu soalnya. Oh, oke kalau gitu. Khadijah kemudian menutup pintu kamar mandi. Niatnya membuang air kecil sebentar, namun saat dilihat ke dalam celananya, ada darah. Ya ampun, pakai haid segala lagi. Khadijah berniat untuk membersihkannya. Hari pertama haid, darahnya selalu keluar banyak. Dan saat ia hendak menyikat celana dalam, sebuah suara pintu yang digebrak terdengar nyaring sekali. Itu terdengar dari kamar mandi nomor 2. Khadijah tidak menghiraukannya. Mungkin saja teman-teman yang lain ini kebelet buang air, pikirnya. Au! Jeritan melengking terdengar dari WC nomor 2. Membuat Khadijah panik bukan main. Orang itu mungkin terjatuh dan butuh bantuan. Lantas, ia kemudian menghentikan kegiatannya, lalu kemudian melilitkan handuk di pinggang untuk menutupi tubuh bagian bawah. Lalu, bergegas menuju WC nomor 2. Pintu tertutup, Khadijah langsung mendobraknya. Hening, tidak ada orang di sana. Hanya ada angin yang berembus menyapu kulit wajahnya. Pikirannya mulai meracau, siapa tadi? Cepat sekali perginya. Ketahuilah, Khadijah adalah manusia biasa yang pasti merasakan takut saat dalam keadaan seperti ini. Ia dengan cepat membalikkan badannya. Dek! Wanita berwajah hancur dipenuhi dengan belatung dengan mata melotot itu tersenyum ke arahnya. Khadijah masih mematung, ingin berlari tapi kakinya lemas, tidak berdaya untuk bergerak. Sekian detik saling tatap, wanita buruk rupa di depannya itu menjulurkan lidah yang berukuran lebih panjang dari manusia pada umumnya. Tunggu, apa wanita itu adalah manusia? Mata Khadijah digerakkan pelan ke bawah. Sontak ia kaget dan terpental ke belakang saat dilihatnya wanita itu tanpa kaki. Darah segar mengucur deras dari bawah perutnya itu. Khadijah menutup mata, lalu kemudian membukanya kembali. Ah, sial. Wanita itu masih berada di depannya. Bahkan maju beberapa langkah lagi meski tidak berjejak. Astagfirullah. Ia berucap istighfar begitu keras. Lalu bangun berdiri dan mendorong tubuh wanita di depannya. Brak! Wanita itu jatuh, tubuhnya terpisah nyaris tidak berbentuk lagi. Dua bola mata menggelinding ke arahnya. Khadijah berlari terbincang-bincang menaiki anak tangga, memasuki kobong An-Nisa yang berada di lantai 2. Derut nafasnya memburu, kakinya tidak mampu lagi berlari. Ia tersungkur di abang pintu. Dijah, kamu kenapa? Tolong. Aroma minyak kayu putih menggelitiki rambut hidung Khadijah, membuatnya tersadar dari pingsan. Oci, ia terperanjat bangun, lalu memeluk erat tubuh teman dekatnya. Ih, apaan sih?
Gelit tahu, main peluk-peluk aja. Oci berusaha melepaskan pelukannya. Oci, makasih ya, udah tolongin aku. Makasih ke Gusti Allah, bukan ke Oci. Lagian, DJ ini kenapa? Balik dari WC kok kayak orang kesurupan tahu nggak? Khadijah kemudian memutar otak, mencoba mengingat kejadian buruk yang telah menimpanya. Sesaat setelah itu, ia bergidik ngeri membayangkan dua bola mata yang menggelinding ke arahnya. Lalu dari itu, tidak. Apa benar Khadijah melihat hantu? Melihat Khadijah melamun, Oci ini kemudian melambaikan tangan di depan wajahnya. Hei, hei. Timpal Khadijah dengan spontan. Melamun terus kamu? Masih inget gak? Pak Haji nyuruh kamu ngambil air di lebak. Astagfirullah, iya nih, aku lupa nih. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Takut nanti Pak Haji ngamuk. Khadijah kemudian mengambil sebuah ember kecil di dekat lemari bajunya. Lantas kemudian pergi keluar kobong. Iya, hati-hati woi. Di sana banyak setannya. Hahaha. Gelak Oci menakut-nakuti. Oci mah jahat kalau kamu itu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derap langkah kaki Khadijah semakin pelan saat di depannya terlihat jalan kecil yang dihimpit dua kebun luas yang gelap. Suasana sangat dingin dan juga kelam. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 18:27. Ia kembali melangkah dan bismillah. Beruntung Khadijah ini sempat membawa senter, karena jika hanya mengandalkan cahaya dari pantulan bulan, akan sangat sulit baginya berjalan. Apalagi ditambah tanah menurun yang becek dengan beberapa akar pohon yang melintang. Ia harus berhati-hati atau jika tidak, tubuhnya akan menggelinding jatuh hingga ujung jalan. Tap, tap, tap. Kenapa jalan ini begitu sepi? Apa tidak ada orang yang berjalan selain dirinya ya? Pikir Khadijah. Berulang kali ia menerutuki perintah Pak Haji kali ini. Kenapa ia meminta Khadijah pergi cari seember air sendiri di waktu maghrib? Apa tidak bisa lain waktu atau bagaimana? Apa-apaan ini? Sungguh tidak pantas bagi seorang santri merutuki gurunya sendiri. Akan jadi tidak berkah ilmu yang ia terima. Akhirnya Khadijah kembali berjalan, kali ini lebih cepat tapi tetap berhati-hati. Apa? Suara apa itu? Terdengar seperti suara hewan buas. Sontak Khadijah ini menyorotkan sinar senternya pada arah suara terdengar. Tidak ada. Mungkin hanya halusinasi saja. Ia kemudian kembali menenangkan pikiran. Perjalanan masih cukup panjang dan ia harus lebih mempercepat langkahnya. Dengan penerangan seadanya ia tergopoh di tengah hening malam yang mencekam. Brak! Suara apa itu lagi? Khadijah mencoba untuk tidak menghiraukannya. Ia tetap berjalan. Brak! Suara itu kembali datang, terdengar dari arah belakang, seperti ada yang mengawasinya. Khadijah ini kemudian menoleh. Lagi dan lagi tidak ada siapapun di sana, hanya sugesti pikirnya. Kali ini ia kemudian memutuskan untuk fokus ke depan, biarkan saja mereka yang tengah usil. Tap, tap, tap. Aneh, setiap kali Khadijah ini melangkah, selalu saja ada suara langkah kaki yang membuntutinya. Tidak, ini hanya perasaanku saja paling. Di tengah langkahnya tiba-tiba angin berembus kasar. Dedaunan dari pohon-pohon pisang seolah melambai. Karena merasa sangat dingin sekali, Khadijah ini meletakkan dulu ember yang dipegangnya, lantas memasangkan kupluk jaket yang ia kenakan. Sial, senter terlepas dari pegangan. Ia kemudian menunduk. Ada sepasang kaki berdiri di belakangnya. Mata Khadijah ini sontak membulat, beriring dengan jantung yang berdegup dengan cepat. Ia kembali berdiri tegap, bersiap untuk menoleh ke belakang dan mungkin akan pingsan setelahnya. Kamu, tegur seseorang kakek tua menepuk bahu Khadijah. Ia cepat berbalik. Pak Haji? Syukur alhamdulillah ada Pak Haji. Begitulah sorak Khadijah.
Lagi apa di sini kamu? Sendirian pula. Loh, kan Pak Haji yang nyuruh. Pak Haji terlihat berpikir sejenak. Ya udah, ayo pulang. Nggak waras. Khadijah kemudian membuntuti Pak Haji. Matanya memandang tubuh kakek tua di depannya itu dari atas sampai bawah. Takut-takut tidak menapak tentunya. Tapi syukurlah telapak kakinya ini yang beralas sandal jepit menempel di atas tanah. Lalu siapa kakek tua yang tadi marah-marah di kamar mandi? Pak Haji, ember Dija ketinggalan Pak. Ya udah, silakan bawa dulu. Khadijah kemudian bergegas mengambil ember kecilnya yang tertinggal beberapa langkah. Sesamanya di sana, dari balik semak-semak, samar-samar matanya ini beradu dengan sepasang mata yang sebelumnya pernah ia temui. Udah, jangan segala dilihat. Dija kok bisa pulang sama Pak Haji? Bisik Oci sembari menyambut kedatangan Khadijah. Pak Haji sudah berlalu ke dalam rumahnya. Beneran Oci, jalan ke Lebak sendirian itu banyak setannya. Untung Pak Haji keburu datang. Kalau enggak, aku pasti lagi pingsan di sana. Ih, serem banget ya. Kalau Oci yang disuruh ke sana, ya mending pilih dihukum aja deh kalau gitu. Kemudian terdengar gema suara azan Isya yang menenangkan sekali. Mereka terdiam menunggu sampai selesai. Ya udah, yuk ke masjid, ajak Oci. Aduh, aku lagi haid nih. Ya mau tidur aja lah, capek. Molor terus. Jangan lupa ya, ntar pengajian subuh ulangan ilmu syarf. Iya, ingat kok. Ya udah, dah. Khadijah kemudian berlari menaiki anak tangga, memasuki kobong An-Nisa yang kini terlihat sepi. Maklum saja di sini hanya ada Khadijah yang lagi haid dan tidak pergi ke masjid. Kobong An-Nisa dibagi menjadi dua tempat yang disekat oleh jajaran lemari. Sebelah kanan dijadikan tempat tidur dan sebelah kiri merupakan tempat makan. Khadijah menghampiri lemari miliknya, merogoh buku syarf dan kemudian membukanya. Namun, sebelum Khadijah membuka buku, ujung matanya ini tidak sengaja melirik seseorang yang tengah duduk tertunduk di pojok dekat kasur lantai. Ternyata ada orang lain di sana. Cut, udah ngafalin syarf belum? Besok kan ulangan mingguan, sahut Khadijah dengan santai. Tidak ada jawaban. Khadijah menoleh ke arahnya. Cut ini adalah satu-satunya teman sekobong yang memiliki hobi membaca. Bahkan bisa dibilang kutu buku. Jika Cut sedang asik membaca, maka tidak akan ada yang mampu membuatnya beranjak. Karenanya Khadijah ini merasa biasa saja saat Cut ini tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Ia kembali fokus pada hafalannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'al. Hafalan Khadijah ini terhenti saat suaranya dirasa begitu serak. Ia lantas beranjak mengambil segelas air dan kemudian meminumnya. Seger banget. Dia kembali merebahkan diri. Diliriknya Cut sebentar, ia masih berada di posisinya. Saking fokusnya dia membaca buku. Khadijah tidak mau mengganggu dan ia kembali fokus pada hafalannya. Ia membuka buku syarf, mulai membaca. Di tengah bacaan ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang hilang beberapa kata. Ia memutuskan untuk meminjam buku syarf milik Cut itu. Cut, pinjam buku kamu dong. Lagi ia tidak menyahut. Ya Allah, asik bener sih. Sampai gak dengerin suara Dija yang cetar membahana ini. Baca buku apaan? Hening, angin berembus pelan. Suasana menjadi dingin. Tidak ada suara apapun. Biasanya waktu seperti ini sering terdengar suara jangkrik dari persawahan dekat kolong. Mata Khadijah tergerak untuk menatap tubuh Cut yang masih dalam posisi yang sama. Tidak berpindah sedikit pun. Apakah dia tidak merasa pegal? Semakin lama Khadijah ini menatap, semakin cepat jantungnya berdegup. Perasaan mulai tidak enak.
Aura mistis seakan menjalar menguasai ruangan. "Cut, kamu nggak apa-apa kan?" Khadijah ini memberanikan diri untuk bertanya dan mendekat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara tangisan kecil yang tertahan. Cut, kenapa kamu nangis?" Khadijah ini kemudian mengupas jarak. Tangannya tergerak untuk menepis rambut yang menutupi wajah Cut. Suaranya semakin terdengar dengan lantang. Hihihihihi. Tangisan itu berubah menjadi tawa yang melengking. Cut mendongak menampilkan wajahnya yang penuh belatung, dengan gigi penuh nanah dan darah menetes perlahan. "Tidak, ini bukan Cut." "Astagfirullah," sontak Khadijah mundur. Tapi wanita buruk rupa ini bangun dari duduknya, berdiri dan juga seolah menginterogasi keberadaan Khadijah. Tangannya terangkat, kuku-kuku hitam panjang siap menerkam wajah Khadijah. Dan lihat bagaimana bisa ia berjalan tanpa kaki. Lantai pojok kobong dipenuhi darah yang mengucur dari setiap lubang di tubuhnya. Khadijah menutup mata dengan telapak tangannya. Setiap kali mata mereka beradu pandang, kakinya ini melemas tidak berdaya. Walaupun begitu, Khadijah tetap berusaha untuk mundur pelan-pelan. Meski matanya tertutup rapat, Khadijah mampu merasakan bahwa tubuh wanita itu kini berada sangat dekat di depannya. Sial, sebuah sentuhan berhasil mendarat di bahu Khadijah. "Khadijah!" "Hah?" Ia terperanjat. Dibukanya mata itu dan nampaklah Oci datang di saat yang sangat tepat sekali. Oci!" Khadijah kemudian memeluk erat tubuhnya, menenggelamkan wajah ketakutan di balik bahu Oci. Khadijah, kenapa lagi sih kamu?" tanya Oci dengan bingung. Khadijah ini kemudian beralih menatap wajah Oci, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling kobong, mencari sosok wanita sialan itu. Benar-benar tidak ada. "Assalamualaikum Baraya," sapa seorang gadis imut berjilbab dan berkacamata dari balik pintu kobong menghampiri. "Waalaikumsalam." "Cut." Khadijah beringsut mundur. Takut-takut ternyata dia jelmaan sosok tadi. "Kenapa, Dijah? Rindu ya sama Neng Cut yang cute ini?" Cut kemudian menaik turunkan alisnya yang tebal itu. Kamu beneran Cut kan?" tanya Khadijah dengan gugup. Kok Dijah ngomongnya gitu? Ya jelas ini Cut lah, si gadis halu, pecinta cokan tiwetpet. Alhamdulillah. Khadijah menghela nafas lega. Ia tahu betul bagaimana sikap temannya yang satu ini. "Ya udah, Oci mau ke hamam dulu." Hamam ini merupakan kamar mandi ya teman-teman. Oci kemudian berlalu. Cut menjatuhkan diri di atas kasur lantai miliknya. Enaknya rebahan sambil ngehalu. Khadijah ini kemudian bergidik ngeri. Pasalnya, kasur lantai itu berada di tempat sosok tadi duduk. Lalu darahnya? Entah sejak kapan lantai itu bersih kembali. Jijik banget. Jijik. Rangek Oci yang baru masuk kobong. "Kenapa, Ci? Heboh banget kamu?" sahut Cut pada kala itu. "Itu loh, tadi Oci lihat ada kucing hitam. Ya hitam banget, lagi jilatin sesuatu di hamam satu. Mana bau anyir lagi. Jijik banget. Perasaan baru tadi sore dibersihin," jelasnya. "Jilatin apaan?" tanya Khadijah. "Ya gak taulah, keburu enak lihat kucingnya." Nah, mata Khadijah ini membulat saat pikirannya berhasil mengingat sesuatu hal. "Nyai, maafkan AA. Jadi AA bener mau ninggalin Nyai. AA gak bisa nerima kamu lagi." Wanita berparas hancur itu mendongak, mensejajarkan pandangan dengan pria jangkung di depannya. "Kenapa, A? Karena Nyai udah gak cantik lagi?" "Iya," bentak Nyai. "Iya, emangnya kenapa?" jawab pria jangkung itu dengan lantang. "Nyai, AA itu punya banyak harta. Yang AA butuhkan sekarang hanya wanita cantik yang pantas dilihat, bukan seperti ini."
Hati Nyai benar-benar hancur mendengar penuturan sang kekasih di depannya. Nyai akan berubah menjadi cantik lagi. Camkan itu, A. Tunggu saja. Gak bisa Nyai. Maafkan A. Pria janggung itu melangkah angkuh, meninggalkan Nyai yang bersimpu di atas tanah. Hidupnya begitu hancur setelah rumahnya itu terbakar. Wajah yang semula cantik terkena reruntuhan kayu atap hingga mengalami luka parah. Dan kini wajahnya tidak enak dipandang, bahkan kekasihnya sendiri pun memutuskan untuk meninggalkannya. Sesaat kemudian Nyai ini bangkit, meneguhkan tekad atas kemarahan pada mantan kekasihnya. Ia beranjak dari tempat menemui seseorang. Begitu ceritanya, Akang bisa bantu Nyai kan? Seorang bapak berjanggut panjang terlihat sedang berpikir. Bisa, tapi semua ada syaratnya. Apa Nyai siap? Tanyanya meyakinkan. Siap Akang, apapun itu akan Nyai lakukan, asal kecantikan Nyai ini bisa kembali seperti semula. Nyai hanya perlu meminum darah haid Nyai sendiri. Lalu setelah itu, Nyai harus bersenggapan dengan genderuwo bermata merah di tengah malam saat bulan purnama, tuturnya dengan santai. Nyai kemudian tersentak kaget. Apa tidak ada persyaratan lain selain itu, Kang? Tidak ada. Dan jika kamu mau, nanti malam adalah malam bulan purnama. Tapi apa cara ini akan berhasil? Pasti berhasil. Kamu itu tengah haid kan? Tebaknya dengan benar. Loh, kok Akang tahu? Nyai mengernyitkan dahinya. Bahkan genderuwo sudah sangat bersemangat. Malam ini, tepat pukul 23:40 di dalam kamar. Terlebih dahulu, Nyai ini mengendus secangkir kecil darah haid yang telah ia kumpulkan. Cih, bau banget ah. Tapi gak apa-apa deh, asalkan si AA ini mau balikan sama Nyai. Nyai mulai menyeruput. Brak! Nyai terlonjak kaget dan juga tersedak. Pintu kamar terbuka dengan lebar. Nyai menoleh seperti didobrak paksa dari luar. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana. Tidak mungkin jika hanya sekedar angin yang berhembus. Senyap, bulu kuduk Nyai ini meremang. Apa mungkin dia sudah datang? Nyai gak boleh takut. Nyai harus berani, ucapnya menenangkan diri. Benar saja, makhluk hijau itu yang sangat menjijikan itu telah datang. Ia mengaum layaknya hewan buas yang siap memangsa. Tubuhnya pun teramat besar. Hijau busuk menjadi warna kulitnya. Nana menjalar di lubang telinga, berlendir dan juga bau. Wajahnya nyaris tidak berbentuk. Kuku-kuku kaki dan juga tangannya itu pendek, tapi hitam juga bernanah segar. Makhluk menjijikan yang disebut genderuwo itu mendekat ke arah Nyai. Tersenyum menyeringai, menampilkan gigi-gigi besar dengan air liur yang menetes. Mata bulat merah melotot dengan tangan yang siap menjamah. Nyai hanya bisa meneguk ludah sendiri. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ia perlahan mundur lalu kemudian setelahnya, Solu, hei Solu, Solu. Umi kemudian menggebrak pintu kobong Anissa, memerintahkan untuk bergegas sholat subuh karena belum ada seorang pun yang keluar dari kobong itu. Khadijah yang merasa pendengarannya terganggu, cepat-cepat membuka mata. Kemana genderuwo itu? Ah, syukurlah hanya mimpi. Sedangkan di luar kobong, Umi ini menghitung mundur, mengancam untuk menghukum siapapun yang masih tidak bangun. 3, terkejut dan, woi, ayo bangun, Umi ngamuk tuh, serunya sembari mengguncang tubuh Oci dan kelima temannya. Kobong Anissa memang sering dijuluki dengan santrian kebo, karena selalu telat sholat subuh di masjid. 2, Umi masih menghitung mundur. Iya Umi, ini udah bangun kok, teriak Khadijah dari dalam kobong. Ayo dong bangun Oci.
Khadijah lebih keras mengguncangkan tubuh Oci yang masih terbaring. Oci kemudian terbangun dengan mata yang masih tertutup. "Ah, apaan sih? Ganggu mimpi indah aja kamu," timbal Oci. Setelah sholat subuh menghadap Umi di aula. Perintah Umi lantang membuat seisi kobong tercengang. "Ah, mampus nih," ucap Khadijah dengan pasrah. "Ayo cepat bangun. Siap-siap deh kena hukuman Umi," timbal Cut yang kini sudah beranjak dari tempat tidur. "Kenapa gak dari tadi bangun coba?" rengek Khadijah. Oji bangkit menyusul Cut dan kelima temannya yang berlalu ke arah WC. Sedang Khadijah ini berniat untuk kembali tidur karena ia sedang haid dan juga malas mengantri di WC. Tidak, ia harus bangun sekarang juga. Ada sesuatu yang harus dibereskan. "Loh, kok udah bersih?" Khadijah ini memegang celana dalam yang ia tinggalkan di WC 1 kemarin sore. Otaknya memutar logika. Siapa sih yang mau membersihkan darah haid dari celana dalam orang lain? Lalu, ia teringat yang dikatakan oleh Oci semalam. Kucing hitam. Khadijah dengan cepat memasukkan pakaian kotor itu ke dalam keranjang. Lalu dia bergegas mencuci muka dan menggosok gigi, lantas kembali ke dalam kobong. Setelah kejadian kemarin sore, ia menjadi tidak mau berlama-lama berada di WC. Oci dan juga kelima temannya sudah kembali dari masjid. Mereka cepat-cepat merias diri untuk pergi ke pengajian subuh. Begitupun dengan Khadijah. Muka Cut yang cute ini kayaknya harus ditutupi 7 lapis make up deh, celetuk Cut saat bercermin. "Ngapain?" sosor Oci. "Nanti kan harus nahan malu di depan para santri ganteng." Mau dibawa kemana coba wajah cute-nya Cut itu?" Cut kemudian bertanya dengan frustasi. Udahlah, yaudah yuk cepat ke aula. Kalau telat lagi, bisa-bisa hukumannya nanti didouble," ajak Oci. Ya udah yuk. Oci tidak sengaja melirik Khadijah yang tengah melamun. Kenapa bengong?" Astagfirullah. Khadijah terperanjat kaget. "Ya udah, ayo turun." "Oh, oke." Khadijah berjalan gontai. Pikirannya berkecamuk pada hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini. Tidak. Mungkin karena efek stres mau ulangan mingguan," ucap Khadijah sembari menggelengkan kepala. Cici, sana. Cut ini berteriak sangat keras sekali sambil berlari di lapang pesantren menuju aula. Sontak semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Khadijah. Ada apa sih? Ternyata seekor kucing hitam berbulu lebat tengah mengejarnya. "Khadijah, tolong!" Cut sontak menyembunyikan diri di balik tubuh Khadijah. "Ya Allah Cut, padahal cuma dikejar kucing, lagian kucingnya lucu gini is." Khadijah tipikal gadis pecinta kucing, maka dari itu ia langsung menggendong kucing yang mengejar Cut ke dalam pangkuannya. Khadijah malah dibawa ke sini lagi," rengek Cut kala itu. "Apaan sih? Lucu banget ini kok kucingnya." "Lucu pala kau. Udahlah Cut, duluan ya. Dah." Cut kemudian ngibrit ke dalam aula. Tinggal Khadijah yang kini tengah tersenyum ke arah kucing. "Cing, aku tinggal dulu ya. Main aja sama kucing yang lain, oke?" Khadijah menurunkan kucing hitam itu dari pangkuannya. Ia kembali melangkah ke arah aula, tapi kucing itu pun membuntuti. Khadijah menoleh, menatap mata kucing yang juga tengah menatap lamat-lamat ke arahnya. Ia mengernyit, pupil matanya ini membesar. "Khadijah, cepat masuk," teriak Oci dari dalam aula. Iya. Sebelum berlalu, Khadijah kembali menoleh ke tempat kucing tadi berdiam diri. "Loh, kok nggak ada?" "Mau sampai kapan kalian telat sholat subuh?" tanya Umi menginterogasi Santria Kobong Anissa di depan para santria yang lain. Maaf Umi, setelah ini kita usahain bangun lebih awal kok," timbal Oci. Oci memang Roisah, pemimpin Kobong yang cukup memiliki tanggung jawab
atas tugas-tugasnya. Meski seringkali melakukan kesalahan, tapi ia mau belajar menjadi pemimpin yang baik. Umi pegang ucapan kamu ya, Oci. Bukan kenapa-napa. Umi juga bertanggung jawab atas kalian ini. Umi hukum kalian karena Umi sayang. Apa kalian mau dihukumnya sama Allah? Tuturnya dengan lembut. Semuanya terdiam, tidak ada yang berani angkat bicara. Umi memang pemarah dan juga garang, tapi di balik hal itu, dia adalah sosok wanita penyayang juga tangguh. Baiklah, coba kalian hafalkan Al-Amsilatut Tashrifiyah Al-Babut Sani Min Sulasi Mujarot dimulai dari Dorobah. Perintah Umi yang langsung dipahami oleh Santriyah Kobong Anissa. Baik Umi, yaudah yuk guys, bareng-bareng, ajak Oci menginterupsi. Doroba, yatribu, dorban, wa madorban. Fahuwa doribun, wazaka, madurubun, itrib la. Au! Khadijah kemudian memotong hafalan. Ia menjerit saat merasakan sakit di dalam perutnya, membuat hampir seisi aula ini terkejut. Kenapa Dijah? Au! Sakit Umi. Ia meringis. Perut bagian bawahnya terasa kram. Saat tubuhnya digerakkan pun menjadi nyeri yang menjadi-jadi. Yuk, Umi bawa ke rumah dulu. Kalian lanjutkan hafalannya. Umi bersama Oci membopong tubuh Khadijah masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh Pak Haji dan Umi beserta anak-anaknya. Aduh, Umi, ini sakit banget, jerit Khadijah saat tubuhnya dibaringkan di atas kasur. Habis makan apa tadi? Tanya Umi sambil mengoleskan minyak kayu putih pada perut Khadijah. Maaf Umi, kayaknya Khadijah terkena nyeri haid deh. Sangga Oci. Oh lagi haid ya? Ya udah, Umi buat teh manis-manis dulu ya. Kamu usapin terus perutnya. Iya Umi. Oci kembali menumpahkan tetesan minyak kayu putih ke telapak tangannya. Bak! Oci tersentak saat tangan Khadijah memukul pundaknya. Ia kemudian bangun dari posisi terbaring. Dijah, kenapa? Kok mukul Oci sih? Tanya Oci dengan heran. Kamu sudah mengejek rupaku, ucapannya dengan aura kemarahan yang nampak dari wajahnya. Maksud Dijah apa? Oci nggak pernah ngejek Dijah kok. Buk! Kali ini tangan Khadijah berhasil mendorong tubuh Oci hingga terbentur tembok. Dijah, sadar Dijah. Khadijah kemudian maju mendekati Oci yang kini tersungkur dengan seringnya menakutkan yang tidak pernah Oci lihat sebelumnya. Aku bisa melakukan apapun kepadamu, manusia sombong. Bentak Khadijah membuat nyali Oci semakin menciut. Khadijah kemudian mengambil sebotol minyak kayu putih yang terjatuh. Lalu dia mendekat ke arah Oci yang kini setengah menangis. Khadijah, apa yang kamu lakukan pada Oci? Tanya Umi yang kini berdiri di abang pintu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Jangan mendekat, bentak Khadijah melotot pada Umi. Umi tidak bisa tinggal diam. Ia hendak mendekat, namun tubuh ringkihnya ini terpental saat Khadijah mengibaskan tangannya. Sudah aku bilang jangan mendekat, jangan mencampuri urusanku dengan manusia sombong yang telah mengejek rupaku itu, bentak Khadijah dengan suara lantang. Aku salah apa? Sebelum berhasil menamatkan ucapannya, Khadijah ini lebih dulu membungkam mulut Oci. Tangannya menyogok mulut Oci dengan sebotol minyak kayu putih. Oci dipaksa untuk meminumnya sampai habis hingga terbatuk-batuk. Oci tentu tidak diam saja. Ia kemudian berontak, tapi tenaga Khadijah ini jauh lebih besar darinya. Khadijah masih melotot. Bahkan bisa dibilang bola matanya hampir terlepas. Sebuah seringai licik kembali ditampakkan. Plak! Sebuah tamparan keras berhasil mendarat di pipi mulus Khadijah. Keluar kamu, kucing hitam! Khadijah ini menoleh ke arah Pak Haji yang kini berada di sampingnya. Tamparannya begitu keras hingga Khadijah perhatiannya teralihkan. Siapa kamu?
Tanya Khadijah dengan tatapan tajam. Aku di sini seorang pemimpin. Kamu ngapain ada di sini ya? Bentak Pak Haji. Aku gak ada urusan denganmu. Pergilah, ucapnya dengan dingin. Kamu kok gak sopan gitu ya? Ini tempatku, jangan mengganggu. Mata Khadijah semakin melotot. Nampak amarah besar siap meledak-ledak. Justru manusia sombong inilah yang suka mengganggu ibuku, bahkan mengejekku. Kertakannya keras. Itulah sebabnya jadi setan jangan baperan, berani menghadapiku, kila Pak Haji dengan santai. Amarah semakin besar ditunjukkan oleh Khadijah. Tangannya siap mencakar. Wah! Khadijah mencakar wajahnya sendiri dengan cepat hingga membuat semua orang terperanjat. Pak Haji dengan cepat mencekal tangan Khadijah yang semakin meronta. Baca ayat kursi, perintah Pak Haji pada orang yang berada di ruangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wah. Aku tidak akan memaafkan kalian. Teriaknya lebih lantang. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Sementara di luar ruangan di mana setan itu tengah dieksekusi, banyak santri dan juga santriah yang mengintip. Jadi, si Dija kesurupan, celetuk Dayat, teman sekelas Khadijah, yang juga mondok di pesantren Ima Surga. Astagfirullah Dayat, emang dari tadi itu kamu pikir Dija lagi ngapain? Tanya Cut yang merasa kesal terhadap pertanyaan dari Dayat itu. Lagi acting buat pentasan di minggu depan kali, jawabnya dengan mantap. Hidung Cut kemudian bergadut. Iya, terserah Dayat saja. Kalian malah ngintip di dia. Awas, setannya mau lewat, tegur Pak Haji dengan tatapan malas. Gusti Nu Agung Pak Haji. Cut menjerit kecil. Begitupun dengan Dayat, karena kedatangan Pak Haji yang tiba-tiba. Dayat, Cut, yuk bantuin beres-beres ruang depan. Akan ada tamu dari luar kota. Yang lainnya bubar sana. Ya ampun Dija, kata Cut juga apa? Itu kucing jadi-jadian, masih aja dibilang cute. Cut gak sudi ya disamain sama kucing hitam itu. Amit-amit deh. Omel Cut sembari mengaduk teh manis hangat. Tapi emang beneran kok itu kucing lucu, tandas Khadijah. Hei, Eleng napa? Kamu itu kesurupan kucing jadi-jadian itu tadi, masih aja muji-muji. Ya meskipun gitu, dia kan juga makhluk Allah, gak semestinya kita ejek dia. Nah bener itu Cut. Celetuk Oci yang baru masuk kobong Anissa sembari membawa sekresek gorengan. Aku juga nyesel udah ngejek kucing itu. Coba kalau tadi gak ada Pak Haji, mungkin aku udah keracunan minyak kayu putih, sambungnya. Sudah, jangan bahas kucing itu lagi. Nyaremin tahu, timbal Cut kala itu. Nih, minum tehnya, biar mendingan ya Dija. Loh, Dija masih nyari haid ya? Tanya Oci. Ya dikit sih, tapi gak enak aja rasanya. Lirik Khadijah lalu kemudian meneguk secangkir teh hangat buatan Cut. Ya udah, aku mau ke rumah Pak Haji lagi, soalnya lagi ada tamu. Seorang pria berjanggut hitam panjang duduk di atas sofa dalam ruang tamu rumah Pak Haji. Ia memakai jubah dan juga peci putih. Tubuhnya lumayan jangkung, gagah dan berisi. Meski begitu, umurnya bahkan lebih tua dari Pak Haji, selisih 40 tahun. Silakan diminum kopinya kakek, tawar Pak Haji. Takut malah merepotkan. Ya tidak kakek. Justru terima kasih karena kakek masih ingat para murid yang paling bandel ini. Pak Haji berbahasa basi dengan sopan. Iya, saya terima kopinya. Pria yang dipanggil Abah itu mulai menyeruput kopi hitam yang masih sedikit panas. Jeritan Khadijah terdengar keras sampai rumah Pak Haji, membuat semua orang ini terkejut. Itu Khadijah masih nyeri haid ya? Tanya Pak Haji pada Oci yang tengah menyuguhkan makanan. Ada apa cu? Tanya Abah pada Pak Haji. Biasa, bocah Sumilangan.
Coba hangatkan pakai teh, terus usap-usap perutnya, Ci. Perintahnya dengan santai. Udah Pak Haji. Pak Haji, Dija kesurupan lagi tuh. Potong Cut dengan napas ngos-ngosan di ambang pintu. Mendengar hal itu, Pak Haji bersama Umi dan juga Oci bergegas ke kobong Anissa. Karena penasaran, Abah membuntuti. Di dalam kobong, terlihat Khadijah tengah menyisir rambutnya di depan cermin dengan perlahan, sambil sesekali tersenyum kecut lalu terkekeh kecil kala itu. Hihihi, aku cantik. Khadijah, tegur Pak Haji mendekat. Gadis itu menoleh, tapi tidak dengan bayangannya dalam cermin. Mata bayangannya sayu dengan bibir menyeringai, menandakan adanya kelicikan di sana. Aku cantik kan? Hihihi, tanyanya disertai cekikikan yang genit. Bayangan wajahnya dalam cermin yang semula cantik, kini berubah dipenuhi luka bernanah. Ia seperti tengah memandang dirinya dengan iba, lalu sedetik kemudian dia menangis. Eling Khadijah, tegur Pak Haji. Katakan dulu bahwa aku benar-benar cantik, ucapnya dengan dingin. Kenapa kamu mengganggu terus? Karena aku cantik. Anak ini punya salah apa sama kamu? Nggak salah kok, cuma aku suka darahnya. Bisa buat aku makin cantik. Ia cekikikan lagi dan lagi, lebih panjang dan juga lantang. Ya sudah, ayo baca ayat kursi. Begitulah perintah Pak Haji. Tunggu, jangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan bakar aku. Abah yang baru sampai di kobong Anissa langsung terkejut. Loh, Nyai? Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part atau bagian yang selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya dan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.